Bank sebagai suatu institusi nasional yang bergerak di bidang jasa yang memiliki berbagai penawaran dengan harapan mendapatkan keuntungan dari jasa-jasa yang ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rozi serta rekan saya Galuh Septakarina akan sedikit jelasin salah satu penawaran jasa bank yang berupa bank garansi. Sebenarnya apa sih bank garansi itu? Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah dengan tujuan memberikan jaminan kepada penerima jaminan bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan sesuai yang telah diperjanjikan. Menjamin atau jaminan dalam perjanjian garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak garantor untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut. Jika bank yang menjadi garantornya banklah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut, yang biasanya berupa pembayaran ganti rugi. Terdapat beberapa jenis bank garansi yang ditawarkan oleh bank. Baik, jenis garansi bank sendiri menurut Sigit Triyadaru dan Budi Santoso terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah bank garansi penangguhan biaya masuk, yaitu jaminan untuk pembebasan biaya masuk atas impor yang hasil pengolahannya akan diekspor kembali. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk meningkatkan ekspor non-migas dengan membebaskan biaya masuk atas barang impor yang hasil pengolahannya akan diekspor kembali untuk mendapatkan kepastian bahwa importir akan melakukan ekspor. Pihak bea cukai membutuhkan garansi bank untuk menjamin importir tersebut tidak melakukan uang prestasi. Kemudian yang kedua ada bank garansi penawaran atau yang biasa disebut sebagai bid bond. Merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Bank garansi jenis ini diberikan kepada nasabah bank yang akan mengikuti penawaran atau tender untuk mengerjakan suatu proyek yang diisyaratkan adanya suatu jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh pihak bank. Yang ketiga ada bank garansi uang muka atau yang biasa disebut advance payment bond. Merupakan jenis garansi bank yang tujuannya untuk mendapatkan uang muka dari pemilik proyek untuk melaksanakan proyek yang dikerjakan. Dalam advance payment bond ini, pihak bank menjamin akan membayar kembali pembayaran yang telah diterima oleh pihak penjamin. Maksud saya pihak terjamin dari pemilik proyek sebagai pemberi order atau penerima bank garansi, baik dalam bentuk uang muka, pembayaran angsuran maupun keseluruhan nilai proyek. Yang keempat ada bank garansi pelaksanaan atau yang biasa disebut performance bond, yaitu garansi bank yang diterbitkan untuk menjamin pihak terjamin dalam rangka pelaksanaan pekerjaan suatu proyek dari pemilik proyek sebagai penerima jaminan dengan tujuan menjamin kinerja dan kepastian pengerjaan yang dilaksanakan oleh pihak terjamin. Yang terakhir ada bank garansi pemeliharaan atau yang biasa disebut maintenance bond. Merupakan garansi bank yang muncul dengan tujuan untuk mendapatkan sisa uang atas proyek yang telah diselesaikan berdasarkan kontrak. Sisa uang yang dimaksud baru dibayarkan oleh pihak penerima jaminan setelah selesainya masa pemeliharaan pekerjaan. Dalam maintenance bond ini, pihak bank berjanji akan membayarkan sejumlah uang apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada fungsi dan tujuan bank garansi. Agar dapat memperlancar hubungan kedua belah pihak untuk kepentingan proyek, maka diperlukan adanya bank garansi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam bertransaksi. Bagi bank, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya. Kemudian untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak mengalami kerugian. Bagi pemegang jaminan atau pemberi pekerjaan, bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian apabila pihak dijaminkan melainkan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat pengganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Kemudian menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan.
Rasa saling percaya ini diikatkan dalam satu perjanjian yang saling menguntungkan dalam bentuk sertifikat bank garansi. Dan yang keempat, ada memberikan rasa aman dan tentram dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lain. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula, bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pihak nasabah pun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya yang dibayarkan nasabah dan jaminan lawan yang diberikan. Bagi bank, di samping keuntungan yang sudah disebutkan di atas, juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata para masyarakat. Next, alur proses bank garansi. Mohon maaf, Fatur. Ya. Baik, mohon maaf. Silakan dilanjut. Untuk keterangan alur proses, yaitu yang pertama, negosiasi awal antara produsen dengan buyers. Dan selanjutnya buyers akan mengajukan permohonan bank garansi ke bank. Selanjutnya lagi bank mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut. Analisis lengkap mengenai kemampuan dan kemauan buyers seperti permohonan kredit biasa. Selanjutnya apabila analisis bank menghasilkan keputusan menyetujui permohonan bank garansi, maka bank mengadakan perjanjian penerbitan bank garansi dengan buyers mengenai nilai bank garansi, setoran jaminan, agungan tambahan, serta provisi atau komisi. Terus selanjutnya bank garansi menerbitkan dan diserahkan kepada produsen. Yang terakhir akan mengadakan perjanjian merealisasikan dan penjual mengirim barang ke pembeli. Baik, untuk penerapan bank garansi sendiri, kita mengambil contoh dari PT Bank Muamalat dan Bank Syariah Mega Indonesia. Oke, pada infografis sendiri sudah dijelaskan ada 4 poin perbedaan antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mega Indonesia. Yang pertama, pada Bank Muamalat menetapkan biaya administrasi dalam jasa produk bank garansi sebesar 1%. Sedangkan Bank Syariah Mega Indonesia menetapkan biaya administrasi dalam jasa produk bank garansi sendiri minimal sebesar 1,1%. Kemudian melakukan permohonan bagi nasabah lama cukup mengefakskan data nasabah jika pada PT Bank Muamalat. Sedangkan pada Bank Syariah Mega Indonesia harus menyerahkan syarat-syarat secara langsung. Untuk poin ketiga, pada PT Bank Muamalat ada formulir permohonan garansi bank. Jika pada Bank Syariah Mega Indonesia tidak ada formulir permohonan garansi bank. Kemudian di poin terakhir, PT Bank Muamalat, masalah yang sering terjadi di lapangan yaitu salah penganalisaan atau human error, sedangkan pada Bank Syariah Mega Indonesia masalah yang sering terjadi di lapangan yaitu penetapan biaya administrasi berbeda-beda antar jasa. Selamat siang Bapak Arthur, terima kasih sudah memenuhi undangan kami siang ini. Perusahaan kami berencana membangun kantor cabang baru di Malang, Pak. Wah, bagus sekali. Perusahaan Ibu berkembang cukup pesat beberapa tahun terakhir. Iya, Pak. Oleh karena itu, kami berencana membangun kantor cabang baru di Malang. Proyeknya senilai 2 miliar. Kami berencana menawarkan proyek tersebut kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bu, kami bersedia. Kalau Bapak bersedia,
Paling lambat minggu depan kami tunggu pengajuan RAP dan DED pembangunan gedung kantor baru tersebut ya Pak. Baik Bu, akan kami sediakan. Apabila minggu depan RAP dan DED sudah kami terima dan kami setujui, selanjutnya kami meminta bank garansi sebagai jaminan ya Pak. Baik Bu, terima kasih atas kerjasama ini. Akan kami sediakan apa yang menjadi permintaan Ibu. Selamat siang Bapak, dengan saya Amara. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Selamat siang Mbak, dengan saya Arthur. Adakah yang bisa saya bantu Pak Arthur? Ya Mbak, saya mau mengajukan bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor. Baik Pak Arthur, sebelumnya bisa saya pinjam KTP Bapak? Sambil menunggu, mohon Bapak mengisi formulir pengajuan bank garansi ini ya. Pak Arthur, untuk jaminan lawan bank garansi ini sebesar 10% dari nilai proyek. Kalau boleh tahu, Bapak akan membayar secara tunai atau debit rekening? Saya bayar dengan rekening giro Mbak, silakan didebet dari rekening giro tersebut. Pak Arthur, ini adalah sertifikat bank garansi yang Bapak ajukan tadi. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Sudah, ini saja. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Sekian dari penjelasan yang dapat kita paparkan. Apabila terjadi kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.